salah satu alasan kenapa Meta Ads kalian itu iklannya itu nggak perform. Dan ketika kalian scale up budgetnya itu mentok. Itu karena iklan kalian itu mirip-mirip seperti brand-brand yang lain. Jadi customers be like, ya iklannya kok mirip kayak yang kemarin. Ya kok kamu lagi? Ya alah ini produknya sama kayak yang kemarin. Nah, salah satu cara agar kalian bisa unggul di situ, ya mau nggak mau kalian harus membuat iklan yang kompetitif. Nah, gimana caranya? Nah, silakan simak di video Facebook Ads atau Dukun Series terbaru kali ini yang nantinya di akhir video kalian bisa langsung praktek. Let's go, kita mulai. Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun Series bersama dengan Fusik Konsultan Meta Ads. Pertama, kalian harus menyadari dulu ya, iklan yang kompetitif itu ada dasarnya. Dasarnya atau sumbernya itu adalah, yes, you're right brothers, produk yang kompetitif. Karena percuma aja nanti kalian bikin iklan dengan cara membanding-bandingkan ya, tapi aslinya produknya nggak ada yang bisa dibandingkan. Ya, jadi produknya dulu harus kompetitif. Yang dimaksud kompetitif di sini adalah yes, bisa bersaing ketika dihadapkan dengan kompetitor. Setidaknya ada pembeda yang bisa unggul ketika dibandingkan. Oh ya guys, untuk contohnya di produk kali ini yang akan aku bahas itu adalah produknya adalah deodoran. Kenapa aku pilih deodoran? Karena akhir-akhir ini aku sedang mengalami masalah dengan itu dan memang aku lihat deodoran adalah produk yang banyak masalah dan banyak solusi yang bisa ditawarkan. Oke? Jadi guys, setelah tadi kalian memang memastikan bahwa produknya memang kompetitif, produknya memang bisa diunggulkan dengan yang lain ya. Langkah selanjutnya, dan ini adalah langkah intinya, kalian melakukan research, ya, melakukan semacam penelitian kah, bisa disebut seperti itu ya. Kalian masuk aja ke marketplace lah misal ya, entah di Shopee, entah di Tokopedia, entah di iklan ataupun di sosmed atau manapun itu ya. Kalian melakukan riset. Riset apa? Nah, contoh di depan ini ya, kalian bisa lihat aku sudah menemukan banyak sekali review negatif. Negatif di sini yang aku maksud adalah bintang 1 sampai maksimal bintang 2. Nah, ini aku kumpulkan. Nah, jadi teman-teman nanti masuk aja ke marketplace ya. Ceklah brand-brand kompetitor kalian yang memiliki produk yang sama. Lalu cek review-review di bintang 1 sampai 2. Nah, kalian cek ya. Review-reviewnya tuh kayak gimana. Nah, tujuannya apa kalian ngecek review-review negatif ini ya? Harapannya adalah kalian nanti bisa menambal ya, menjadi solusi dari review-review negatif. Jadi nanti mereka bisa berpindah dari brand A menjadi brandmu, menjadi milih produkmu ya. Atas dasar apa? Ya, review-review negatif ini. Nah, ini contoh yang udah aku temukan nih, dan ini sudah aku kelompokkan. Jadi nanti teman-teman cari sebanyak-banyaknya terus dikelompokkan ya. Misal nih, ya aku menemukan ternyata deodoran yang udah dibeli itu baunya tetap baunya itu malah nggak enak ya. Ini nggak perlu aku bacakan detail ini, nanti kelamaan ya. Terus tidak tahan lama. Nah, ini. Terus tetap bau nih ya, walaupun udah dipakai sesuai dengan sarannya. Terus meninggalkan noda. Nah, ini yang paling benci banget dan aku juga mengalami, dan ini ternyata juga ada beberapa orang yang mengalami ya. Terus tidak awet sesuai dengan klaim. Nah, ini juga bahaya kalau punya klaim, pastikan klaim yang teruji ya. Terus kulit sensitif tidak cocok. Terus tetap keringat berlebih ya. Nah, dari berbagai macam review jelek ini ya, ataupun klaim yang tidak terbukti dari produk dari brand kompetitor kalian. Nah, ini bisa kalian jadikan angle konten iklan. Jadi angle konten iklan itu sebenarnya nggak asal ya. Ini juga muncul dari sini. Nah, ini contoh yang sudah aku bikin ya. Nah, misal nih ya, dari tadi yang bau ya kan. Nah, ini aku bikin angle deodoran yang teruji
bikin nggak bau selama seharian. Karena tadi bad review-nya adalah ya deodorannya ternyata tetap bikin bau ya kan, dan malah seharian itu ternyata nggak teruji kan gitu. Nah berarti kan iklan kalian atau produk kalian itu mau nggak mau gimana caranya harus teruji ya kan. Maksudnya gimana caranya itu jangan berbohong ya, produknya dulu harus benar kan gitu. Nah di sini deskripsinya driver Gojek. Nah ini kenapa aku menggunakan driver Gojek ini, mohon maaf kalau di sana ada yang tersinggung. Driver Gojek yang menggunakan motor, kita tahu bahwa driver Gojek itu keseharian kerjanya itu dibandingkan dengan teman-teman yang kerja di kantor itu tergolong lebih ekstrim, walaupun kayak ekstrim juga ya, tapi kalian paham ya maksudnya. Jadi mereka harus menggunakan motor ya kan, naik motor di bawah sinar terik matahari, terus nanti kadang juga hujan dan kayak gitu kan. Nah itu kan gimana ya, outdoor itu kan menjadi tes yang sangat-sangat menentukan apakah deodorannya ini tuh bener-bener works gitu loh. Nah ya itulah kenapa aku menggunakan si Gojek ini ya, driver Gojek atau ojek online gitu ya, yang dipakein deodoran, ngikutin aktivitas selama seharian. Keteknya diliatin pas sudah selesai kerja dan orang-orang nyium keteknya apakah bau. Nah ya jadi iklan itu nggak bisa cuman sebatas klaim doang. Nah klaimnya ini gimana cara ngukurnya, aku bilang ke klien-klien kayak gitu ya. Jadi ngukurnya adalah ya katanya suruh bau ini teman-temannya ataupun siapapun itu di konten video tersebut, dan kontennya kalau bisa terlihat natural lah, misal seperti itu. Nah goalnya dari konten iklan yang angle ini adalah ingin menunjukkan bahwa klaim deodoran bisa mengatasi bau, terbukti bahkan dalam kondisi kerja seperti Abang Gojek. Sekali lagi tidak bermaksud merendahkan atau mengecilkan ya, tapi karena kondisi kerjanya cocok untuk jadi tes ya kan. Berarti kalau orang kerja kantor mah cemen kan kayak gitu. Ya, itu angle yang pertama. Nah, terus angle yang kedua itu adalah meninggalkan noda. Nah, seperti kita lihat tadi ya, yang meninggalkan noda itu cukup banyak. Mana tadi? Ya, yang aku temukan ada ini ya, tentu di luar sana masih banyak, dan aku juga mengalami itu ya, noda di ketiak baju kaos itu kalau udah jadi menguning itu ngilanginnya susah banget. Nah untuk meninggalkan noda ini deskripsinya kayak gini ya. Jadi ada deodoran X versus deodoran Y. Jadi X ini adalah deodoran, let's say deodoran Nu yang punya klaim tidak meninggalkan noda. Y ini deodoran dari merek lain tapi brandnya udah dikelupas ya di produknya itu, di kaos putih selama 30 hari. Nah ini penting. Kenapa kaos putih? Karena itu yang paling terlihat. Dan kenapa harus 30 hari? Ya karena kalau cuma sehari doang mana kelihatan ya. Jadi 30 hari itu benar-benar pembuktian. Nah di akhir video harus memperlihatkan perbandingan kaos sebelah kiri yang lebih bersih dibandingkan sebelah kanan. Nah ini jangan dibuat-buat. Jadi beneran dipakai. Nah goalnya dari iklan ini adalah ingin menunjukkan klaim deodoran tidak meninggalkan noda seminimalnya 30 hari di kaos putih. Jadi selama 30 hari itu nanti si orangnya di dalam konten iklan tersebut itu benar-benar pakai, yang kiri pakai deodoran X yang punya klaim tidak meninggalkan noda, yang Y itu deodoran yang biasa pakai kaos putih selama 30 hari. Ya beneran harus punya kaos putih selama 30 hari ya kan? Terus dilihat di hari terakhirnya kayak gimana hasilnya ya. Nah ini aku jadi ingat, aku pernah aku bayar seorang influencer untuk pakai produk aku selama sekian hari, baru dia bikin konten untuk aku, dan itu works banget iklannya. Sampai detik ini kalau teman-teman masih butuh arahan dari aku, konsultasi kayak gitu di bedah dashboardnya, ataupun konten iklannya mungkin konten iklannya belum oke, ya kan. Nah teman-teman bisa daftar konsultasi ya, linknya ada di bawah. Dan ingat, ini tidak untuk semua orang, hanya yang memenuhi syarat-syaratnya. Mohon syarat-syaratnya dicek ya di link tersebut, dibaca semuanya, baru nanti bisa daftar konsultasi. Kalau mau telepon dulu sebelum konsultasi, boleh ya, agar lebih mantap. It's okay ya. Oke, gitu aja di Facebook Ads Anto Dugun series terbaru kali ini. Ingat ya, produknya dulu harus oke, baru iklannya yang menjadi lebih oke dengan cara-cara ini. Dan silakan dipraktekkan, jangan cuma sebagai tontonan doang aja. Oke, gitu aja dari Fusik. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.